Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Semalam kita mendapat kejutan daripada akaun official Erick Thohir yang mana beliau mengumumkan ada dua lagi player baru yang akan diserap masuk ke timnas Indonesia. Jadi ramailah DM, komen suruh aku cerita pasal benda ni. Boleh, tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, please tekan tombol follow dekat sini. Dah tekan? Mantap coy. Okey, player pertama adalah Mads Hilgers yang bermain dekat Liga Utama Belanda, Eredivisie, dan umur beliau baru sahaja 21 tahun. Muda lagi tau dia ni. Dia bermain sebagai seorang centre back dengan ketinggian 1.85 meter. Kalau tanya aku, adakah Indonesia memerlukan satu lagi centre back? Aku tak tahu sebab aku rasa centre back dekat Indonesia dah cukup padu, dah cukup solid. Macam J. Izzez, Rizky Ridho, even Justin Hak Bener pun boleh turun main centre back. Jadi aku tak tahu sama ada Indonesia memerlukan seorang lagi centre back. Mungkin ini adalah lapisan sebabkan dia ni budak muda. Jadi for the next generation ke apa ke. Ataupun ada player-player ni yang akan diletakkan dekat bench lah sebab nak start dia ni kan. Sebab bila tengok dari segi market value, player Mads Hilgers ni dia punya nilai tinggi tau. Mencecah. Ini kayaknya kasih kalah Vietnam, Thailand, Malaysia ni. Parah dia ni, tinggi sekali dia. Euro even lebih tinggi daripada seluruh skuad Vietnam, seluruh skuad Thailand, seluruh skuad Malaysia. Maknanya player macam ni tak boleh bro letak dekat bench. So korang rasa siapa centre back Indonesia terpaksa diletakkan dekat bench untuk mengisi Mads Hilgers ni? Komen. Ya, saya pikir mungkin dengan datangnya Mads Hilgers ini mungkin ya, kemungkinan ini masih kemungkinan. Mungkin yang akan ditaruh di bench itu mungkin Rizky Ridho. Tetapi kalau kita lihat lagi Rizky Ridho ini dia konsisten diturunkan sama STY gitu. Mau dia dipasangkan dengan Jordi Amat kah, dengan J. Izzez kah, pasti dia akan turun gitu. Tapi dengan datangnya Mads Hilgers sepertinya ini akan mengancam posisinya dia di center back. Tapi semoga tidaklah. Semoga Mads Hilgers ini bisa ditaruh sebagai pelapis atau ya tergantung STY lah mau taruh dia itu seperti apa nanti. Aduh, ini mau dihujat lagi. Gak belajar dari kesalahan. Apa sih? Gue gak ngerti lagi deh. Gue gak tahu ya siapa yang menginisiasi ini. Apakah PSSI atau siapa gue gak ngerti deh. Yang jelas gue nemuin poster ini nih. Dari timnas ya. Special performance by Raisa. Oh ini kayaknya mau menyanyi seperti dari Anang. Instagram timnas nemuin poster yang mengumumkan bahwa Raisa bakalan nyanyi after match Indonesia melawan Australia di GBK tanggal 10 nanti. Nah, gua gak ada masalah sama sekali dengan Raisanya, tapi tolonglah belajar waktu kejadian Anang and Family nyanyi after match dengan siapa itu ya, gue lupa. Tulis di kolom komentar ya yang masih ingat. Yang jelas dan Filipina kan itu dia tuh dihujat habis-habisan sama netizen. Kalian pasti tahu lah, karena memang gak nyambung gitu, merusak momen yang sakral gitu. Nah, gue berharap sih nanti Raisa kalaupun nyanyi itu yang masih harus berhubungan dengan olahraga, dengan nasionalisme, entah itu lagu kebangsaan dan sebagainya gitu. Jangan sampai. Kayaknya seperti itu sih, akan nyanyi lagu kebangsaan, tidak mungkin nyanyi lagu-lagu cinta kan, karena tidak nyambung juga. Tapi ya yang terpenting Indonesia itu bermain lawan Australia bisa menang lah. Kita kan mengharapkan itu. Kita main di kandang, pastinya kita mengharapkan kemenangan nanti lawan Australia. Mau penyanyinya itu Anang, mau penyanyi itu Raisa, mau siapa ke? Menurut saya yang terpenting adalah sepak bolanya. Pasti dia akan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu kebangsaan yang lain lah. Ada akun yang biasanya bahas politik sekarang bahas bola. Dia mengkritisi pemain abroad ataupun pemain naturalisasi, katanya mengubur mimpi anak bangsa. Halah, bela-belain anak bangsa sok-sokan. Lu tahu nggak warung Madura? Itu sebenarnya cuma bawa-bawa saja anak bangsa itu. Itu buka warung Madura di samping Indomaret. Padahal kita tahu Indomaret tuh gimana, manajemennya udah luar biasa. Dia itu skalanya nasional. Tapi orang Madura nih pede aja. Dia buka warung Madura di samping Indomaret. Dan memang sama-sama bertahan. Indomaret buka, warung Madura tetap buka sampai sekarang. Kenapa? Karena orang Madura mentalnya mental pejuang, bos. Bukan mental pecundang. Mentalnya tuh orang sukses. Nggak kayak ente nyalahin pemain naturalisasi.
Halah, setelah saya cek ternyata pembenci Jokowi karena Erick Thohir itu berafiliasi dengan Jokowi. Nah, Jadi itu yang repot karena kita sangkut pautkan antara olahraga khususnya sepak bola dengan politik. Itu kan tidak ada hubungannya. Mau dia terafiliasi dengan Pak Jokowi ke dia menteri BUMN ke tidak penting. Yang terpenting itu dia memajukan sepak bola Indonesia, titik, itu saja, tidak ada yang lain. Iya kan? Bukti Indonesia bermain sangat tegas. Di babak pertama, Ragnar Oratmangun tidak segan-segan menyikut pemain penuh drama Al-Bulayi. Nah, ini yang suruh dia ini Bang Mamat Al-Katiri. Itu waktu di Sport 77 kan begitu. Ragnar seolah ngasih kode ya, Al-Bulayi ya, lu jual gua beli, gua borong. Dan akhirnya ya, setelah kejadian disikut itu, ya kayaknya Al-Bulayi kena mental sih, sampai nggak berani bikin drama Korea lagi. Nah, berikutnya itu Nathan Joaon yang membentak pemain Arab Saudi ya, karena mengulur-ngulur ngasih Ini bola kayaknya pemain Indonesia preman semua ini. lemparan ke dalam. Bahkan momen itu sampai harus dipisahin sama wasit loh. Nathan seolah-olah kayak ngasih tahu ya, lu jangan main sama gua deh, gua libas loh. Hei, mati Nah, kau. selain tegas kepada pemain lawan, pemain Arab Saudi, Indonesia itu juga tegas sama rekan sendiri, yaitu Kapten Jay Izzes yang memarah-marahi Ridho, ngamuk Rizky Ridho ya, karena membiarkan pemain Arab Saudi lepas gitu aja. Bahkan ya kalau kalian ingat ya, waktu lawan Filipina ya, itu Jay Izzes belum jadi kapten kan, termasuk juga lawan Vietnam, itu Jay Izzes belum jadi kapten. Dia marahin Ridho yang waktu itu wakil kapten. Tegas sih, tegas. Jadi bisa Wakil kapten dimarahi sama anggota. lihat ya, Sintayong betul-betul membentuk mental pemain timnas itu seperti mental tank baja ya, yang nggak takut sama apapun. Dan begitu juga untuk di Piala Dunia ini, nggak usah takut dengan nama besar Australia, nggak usah takut dengan nama besar Jepang, nggak usah takut dengan nama besar Arab Saudi. Mau dia Arab Saudi, mau dia Jepang, mau dia Australia, siapapun itu sikat saja, jangan takut, jangan kalah sebelum bertanding, itu intinya. Aduh bang, jangan kayak gitu dong bang. Kan lu baru aja login bang. Lu aja baru login bang. Kok udah setengil ini bang? Nanti negara-negara pada kepanasan bang. Astaga, iya lu bisa langsung cek aja ke IG-nya Milsilgers coy ya. Kita cek aja coy ya. Ya, manusia termahal yang udah login ke King Indo gitu ya. Milsilgers dia nge-repost postingan dari Seagulls gitu ya. Ini lebih jauh ini dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia. Ini bukan pemainnya loh, tetapi keseluruhan skuad Vietnam, Thailand, dan Malaysia ini satu orang Mas Hilgers ini bisa mengalahkan 3 negara ini. Apa? Gila sih ini. Seagull. Pokoknya itulah akunnya gitu ya. Dengan market value 7M. Vietnam 6,83, Thailand 6,4, negara rumput sebelah 6,38. Buset, jangan kayak gini bang. Jangan kayak gini bang, nanti orang-orang sebelah pada kepanasan bang. Astaga. Buset ini. Pasti ini akan direaction sama YouTuber Malaysia atau TikTokers Malaysia. Ini pasti. Kita udah ada peningkatan. Malaysia 1, Lubnan. Oh, Libanon 1. Libanon 0. Aduh, ada-ada aja ini. Ada-ada aja kelakuan di negara tetangga kita, guys. Jadi negara tetangga kita ini membuat kejuaraan kabupaten, cuy. Namanya Piala Merdeka. Jadi pialanya dibuat sendiri, kejuaraannya dibuat sendiri, dan yang ngundang negara-negara juga semaunya dia sendiri, cuy. Tapi itu kayaknya mengangkat peringkat FIFA mereka kalau tidak salah itu kan. Kalau tidak salah sih. Tapi tidak apa-apa lah, mereka buat kompetisi sendiri ya, supaya pemain mereka ada yang ya seperti pemanasan lah ya. Supaya jangan ya kalau lawan negara-negara Asia Tenggara yang kuat seperti Indonesia jangan kalah gitu. Supaya maksudnya kalau mereka kuat, itu kan Indonesia punya saingan, itu kan bagus. Kompetisinya semakin sehat, persaingannya bagus di Asia Tenggara. Kan gitu. Lewat tengah malam tadi atau tepatnya dini hari, Indonesia kan imbang dengan Arab Saudi. Dan hari ini Jumat 6 September saya hanya komen, wawancara atau ngobrol dengan Tuan Haji Yusufi, Sportify Indonesia. Jadi saya nggak pernah diwawancarai media manapun, tidak pernah komen atau menyampaikan pendapatnya kepada media manapun. Tetapi lucunya beberapa teman mengirimkan sebuah screenshot yang isinya ada.
Ini kan kenyataannya hanya mendapatkan 1 poin. Ini jelas start yang buruk, rapor merah bagi STY. Ini jelas hoax ini. Kalimatnya ini kan kenyataannya hanya mendapatkan 1 poin. Ini jelas start yang buruk, raport merah bagi STY. Jadi ada upaya-upaya mendiskreditkan saya. Ini saya nggak pernah ngomong ini, dan di sini juga kalau kita lihat lewat tengah malam tadi. Tapi jangan begitulah. Memang Bung Towel ini banyak yang tidak suka sama dia karena statement-statementnya beliau di media atau televisi itu yang berseberangan dengan kebanyakan orang Indonesia yang mencintai sepak bola Indonesia atau pecinta sepak bola Indonesia lah. Itu statement-statementnya Towel ini bersebelahan lah atau tidak pernah sejalan gitu. Tapi yang mau saya sampaikan begini teman-teman, jangan karena kita tidak suka dengan dia kemudian kita mencari-cari kesalahannya dia gitu. Nah seperti yang tadi ini yang teman-teman sudah nonton, bahwa ada media atau ada satu screenshot foto yang bilang kalau Towel mengatakan Indonesia itu gagal karena hanya dapat 1 poin tapi menurunkan pemain-pemain diaspora. Sebenarnya kan itu Towel tidak pernah bilang begitu. Janganlah sampai seperti itu karena menurut saya hal-hal seperti itu justru akan meruncing keadaan. Itu justru akan membuat publik sepak bola kita itu tidak sehat gitu. Oke lah, kita silakan bebas kita mau mengkritik Towel itu seperti apa, iya kan? Karena kita kan negara demokrasi. Dia boleh berpendapat, kita boleh berpendapat, tapi kita harus berpendapat yang sehat. Jangan sampai kita mau pukul dia, mau maki dia, atau kita bikin berita hoax tentang dia. Itu yang menurut saya tidak pas, tidak bagus. Karena hal-hal seperti itu yang memperkeruh suasana di sepak bola Indonesia. Jadi sekarang tugasnya kita sama-sama dukung timnas Indonesia yang besok itu akan bermain lawan Australia. Kita kasih dukungan penuh. Yang bisa datang ke stadion GBK silakan datang ke sana. Dan kita yang tidak bisa, kita dukung mereka lewat live streaming. Kita kasih doakan mereka supaya mereka bisa bermain baik, mereka bisa raih kemenangan dan kita senang. Biarkan saja Bung Towel dengan kritikan-kritikannya dia. Karena memang kita juga sebenarnya sejujurnya sepak bola Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Towel. Untuk apa? Untuk mengevaluasi sepak bola Indonesia. Walaupun narasinya dia seringkali seolah-olah dalam tanda kutip itu kan menyudutkan STY. Tetapi dari beberapa video-video dia, kalau kita lihat itu kan STY juga menanggapi positif apa yang disampaikan oleh Bung Towel. Walaupun dia juga kesal STY-nya. Tetapi menurut saya itu hal biasa saja. Karena ya dalam sepak bola memang harus seperti itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Tidak semua harus suka gitu. Tetapi kembali lagi intinya adalah jangan sampai kita nyerang pribadi atau kita membuat berita hoax tentang Towel gitu atau siapapun lah. Jangan sampai seperti itu karena kita ini sepak bolanya sekarang lagi dalam tren positif, ini lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya. Ayolah kita bergandengan tangan sama-sama, kita dukung timnas kita. Kita datang ke tribun atau stadion. Yang tidak bisa datang kita nonton lewat live streaming. Itu sebenarnya yang harus kita buat begitu teman-teman. Kita dukung sepak bola kita. Ada yang mau mengkritik silahkan mengkritik, ada yang tidak suka silahkan tidak suka. Ini kan di negara demokrasi, bebas bebas bos. Jadi kalau yang suka silahkan suka, tidak suka silahkan tidak suka. Kan seperti itu saja teman-teman. Jadi ya jangan sampailah kita membuat hal-hal yang seperti itu teman-teman. Boleh kita mengkritik, kita mau buat apa Towel terserah. Intinya jangan sampai ada baku pukul, iya kan itu, aduh itu sudah bodoh sekali seperti itu kan. Kita maki-maki dia buat apa? Tidak ada gunanya, dia dapat uang. Kita tidak dapat apa-apa. Kita mengkritik dia, kau Towel begini ya wajar. Dia mengkritik STY, kita sebagai pendukung STY kita kritik dia balik. Nah, itu wajar, tapi jangan seperti itu. Kita membuat berita hoax yang sebenarnya ya itu merugikan kita sendiri juga ya. Kira-kira begitu teman-teman. Itu Roberto Mancini. Jadi Sintayong ini memang sangat pintar. Pertama dia mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 yang pada saat bertahan menjadi 5-4-1 ya, karena lebih banyak pemain yang bertahan, 2 wingback kita akan ikut bertahan. Dan yang kedua dia meminta para pemain dari menit 0 tekan tuh para pemain Arab Saudi, buat mereka panik, kocar-kacir mereka di atas lapangan. Ya itu faktanya. Bingung mereka mau lakukan apa. Mereka mau ngepres, para pemain kita bisa counter press. Yes. Mereka mau adu speed, para pemain kita jauh lebih cepat pergerakan. Mereka mau bermain dengan garis pertahanan tinggi, para pemain kita berkali-kali membangun kombinasi serangan. Kombinasi serangan artinya switching play dengan kombinasi umpan pendek. Bisa membuka pertahanan dari Arab Saudi. Itu yang buat Arab Saudi stres. Dan ini sebenarnya pekerjaan yang berat untuk gelandang timnas di eranya STY, karena mereka dituntut itu harus lebih mobile gitu. Harus pulang ke belakang, harus lari ke tengah, memanfaatkan lebar lapangan, harus punya speed, kecepatan dan lain sebagainya. Itu yang sekarang kerja berat dari
striker, bukan striker tapi gelandang-gelandangnya STY begitu. Tapi itu bagus karena kan STY ini dia itu mementingkan kecepatan teman-teman, permainan yang tenang, kecepatan. Jadi menurut saya dengan strateginya STY waktu lawan Arab Saudi itu buat Arab Saudi tidak bisa berkutik, apalagi di babak pertama tidak bisa berkutik sama sekali teman-teman. Jadi kita bersyukur punya pelatih sekelas STY yang paham betul kemauannya pemain seperti apa. Ini sudah ada chemistry mereka, semoga kedepannya terus dalam tren positif seperti ini, jangan sampai ini diganggu gugat, dirubah lagi, maka sudah hancurlah sepak bola kita. Jadi ya semoga kedepannya Indonesia semakin bagus lagi dari hari ini. Oke teman-teman, kita dukung terus timnas kita bermain karena besok akan lawan Australia. Kita dukung, kita doakan mereka supaya mereka bisa menang lawan Australia dan kita bisa naik lagi peringkat 3, ya kan? Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak tonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.